semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Film kali ini berjudul Avan Ivan, dibintangi oleh Visal dan Arya, garapan sutradara Bala dan dirilis pada tahun 2011. Film Avan Ivan menggambarkan hubungan emosional antara dua saudara tiri yang jenaka. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak. Ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Kisah ini berlatar di wilayah Teni, India. Seorang zamindar bernama Tirtapati dan akrab dipanggil Yang Mulia tengah bersiap untuk menghadiri sebuah acara. Sebagian besar penduduk tengah sibuk mempersiapkan segala sesuatunya, sementara yang lain membantu Yang Mulia berhias di istana. Setelah itu penduduk bergotong royong mengangkat Yang Mulia menuju lokasi. Sebuah karpet merah telah digelar dan sebuah singgasana raja telah disiapkan. Sementara itu, kedatangan Yang Mulia turut disambut dengan lemah gemulainya tarian para wanita-wanita cantik Teni. Mereka semua berebut mencuri perhatian Yang Mulia, namun satu di antaranya nampak lebih menarik dan eksentrik. Ia bermata juling, memiliki postur lebih tinggi dibanding wanita-wanita lainnya. Gerakannya gesit dan nampak sangat energik. Yang Mulia senang melihatnya. Namun, saat para wanita mulai curiga dengan gelagatnya, ia tak dapat lagi mengelak ketika diketahui bahwa sebenarnya dirinya adalah seorang pria. Namanya Walter Vanangamudi. Meski memiliki keunikan, namun sepertinya Yang Mulia mengenal baik pemuda itu. Terbukti ketika itu, para polisi menemui Yang Mulia guna meminta bantuan seseorang untuk membukakan brankas hakim setempat. Tirtapati pun menyuruh polisi membawa Walter, sebab Walter dan saudara tirinya, Kumbudren Sami, adalah golongan pencuri skala kecil. Akan tetapi, setiba di kediaman sang hakim, Walter gagal membuka brankas. Pada dasarnya Walter enggan melakukan kejahatan seperti mencuri. Namun, hal itu didorong kuat oleh ibunya, Maryama, yang mengatakan bahwa mencuri merupakan tradisi turun-temurun keluarga mereka. Justru sang ibu khawatir apabila tradisi tersebut tak dilanjutkan, maka keluarga mereka akan mendapat kutukan ilahi. Akhirnya meski Walter yang merupakan seorang komedian dan cenderung ke banci-bancian melakukan kejahatan itu dengan terpaksa. Sebab Walter gagal, inspektur polisi memanggil saudara tiri Walter, yaitu Sami. Sama seperti Walter, Sami juga mendapat dorongan melakukan kejahatan berupa pencurian, perampasan, dan sejenisnya dari sang ibu. Yang mengejutkan di sini adalah ayah Walter dan Sami seolah tak berdaya di hadapan para istrinya. Signal. Terbukti ketika terjadi cekcok antara ibu Walter dan ibu Sami, Sri Khan hanya bisa diam 1000 bahasa. Ya, ayah kedua pencuri itu memiliki 2 orang istri. Mereka tinggal bersebelahan dan tak pernah akur satu sama lain. Singkat cerita, Sami yang dibawa ke kediaman hakim telah berhasil membuka brankas yang terkunci. Ia pulang diantar mobil sang hakim, dikawal oleh polisi dan disambut meriah oleh para tetangganya. Tak hanya itu, Sami pulang dengan saku penuh uang, dan hal itu dipamerkannya pada Walter dan Maryama. Kedekatan antara Yang Mulia serta Walter dan Sami tidak tanggung-tanggung.
Sebagai Zalmindar, Tirtapati mewarisi sebuah rumah megah yang disebut sebagai istana. Sayangnya, ia tak berkeluarga. Kedua orang tuanya sudah lama tiada. Sebab itulah ia memperlakukan Walter dan Sami layaknya keluarga sendiri. Pada satu kesempatan, Sami menantang Walter untuk membuktikan diri bahwa Walter mampu menyaingi teknik mencurinya. Panas dengan tantangan Sami, Walter pun unjuk aksi. Di malam yang sama, dengan mengenakan pakaian wanita, Walter menyelinap masuk melalui atap rumah dan hendak mencuri perhiasan para penghuni rumah itu. Tak disangka salah satu penghuni adalah seorang polisi wanita bernama Baby. Setelah melewati sedikit drama, akhirnya Walter pun gagal membawa pulang perhiasan yang hendak dicurinya. Suatu hari, Baby mengumumkan undangan makan bagi seluruh penjahat di TNI untuk datang ke acara jamuan makan yang diadakan oleh inspektur polisi. Sementara itu, Tirtapati memprovokasi Walter supaya menikah dengan Baby. Walter yang mulanya menolak, akhirnya menyerah pada perasaannya sendiri dan mulai mendekati Baby. Tepat di acara jamuan makan di rumah inspektur polisi, dengan tingkah jenakanya, Walter berhasil meluluhkan hati Baby. Tapi usai acara itu, Baby menyadari jika ia kehilangan walkie-talkie-nya dan ia mencurigai Walter. Segera saja Baby mendatangi Walter dan memintanya mengembalikan walkie-talkie-nya. Baby merengek padanya sebab Baby khawatir hilangnya walkie-talkie akan membuat Baby dipecat. Namun Walter merasa tak mengambil apapun darinya. Tapi tiba-tiba terlintas sebuah gagasan di benak Walter. Segera saja ia mengajak Baby menuju istana yang mulia dan di sana mereka mendapati walkie-talkie Baby sedang digunakan oleh Sami. Tanpa banyak cakap, Walter langsung merebut walkie-talkie itu dan dikembalikannya kepada Baby dengan harapan mampu membuat sang polwan terkesan. Suatu hari, Sami dan kawannya, seorang yatim piatu dan sudah seperti saudara sendiri, sedang melancarkan aksi palaknya. Sami membuat para gadis yang hendak berangkat kuliah terpaksa mengeluarkan uangnya dengan dalih amal untuk Tuhan. Namun seorang gadis bernama Tenmoli atau Tenu mengaku tak memiliki uang. Kemudian, ia memberikan sebuah gelang emas sebagai gantinya. Namun di lain hari, Sami dan kawannya sengaja menunggu Tenu pulang kuliah. Di jembatan itu, Sami menghukumnya jungkir sebab Tenu telah menipunya bahwa gelang yang diberikannya tempo hari adalah emas imitasi. Namun singkat cerita, setelah beberapa kali pertemuan yang mengesankan, muncullah benih-benih cinta di antara Sami dan Tenu. Di suatu siang, ketika Yang Mulia hendak mengantar tamu asingnya trekking di hutan, seorang inspektur polisi hutan telah menghinanya. Tirtapati yang sakit hati menceritakan hal itu pada Walter dan Sami dan meminta mereka untuk memberikan pelajaran pada inspektur Polhut tersebut. Segera saja mereka melacak dan menghukum sang inspektur beserta anak buahnya. Sempat terjadi perkelahian di tengah hutan. Namun pada akhirnya, Walter berhasil mengambil truk polisi dan membuangnya di sisi lain hutan. Akan tetapi, Sami dan kawannya ditangkap oleh inspektur polisi lokal. Namun, sebelum masuk bui, Sami berakting seolah ia baru saja menelan pisau. Segera saja kepolisian membawanya ke rumah sakit. Namun dalam perjalanan mereka berpapasan dengan Tenu.
Kemudian Sami melayangkan ciuman pada gadis itu. Setiba di rumah sakit, semua keluarga heboh, termasuk ibu Walter. Sementara di dalam, Sami mencoba menyuap dokter untuk berbohong. Tentu saja sang dokter menolak. Kemudian, kawan Sami memberitahu polisi bahwa Sami baik-baik saja. Mengetahui Sami telah membodohi mereka, akhirnya polisi pun membebaskannya sebab tak tahan mental menghadapi Sami. Sepulang dari rumah sakit, Sami dan Walter serta warga sekitar berbondong-bondong menghadiri sebuah acara yang mempromosikan kesadaran akan pentingnya pendidikan melalui Yayasan Agaram. Dan acara tersebut turut dihadiri oleh Surya, sang aktor ternama. Usai memberikan sambutan ketika Surya hendak pergi, Tirtapati memintanya untuk menahan diri sebentar dan menyaksikan kemampuan akting Walter. Saat itu, Walter unjuk kemampuannya menampilkan penggambaran 9 emosi yang disebut navarasas dan mampu membuat semua orang terkesan, terutama Sami yang meneteskan air mata karena penampilannya. Siripu. Garam. Raudram. Bayam. Karunai. Bahkan sang aktor Surya mengacungkan jempol pada Walter. Saat itulah nama Walter makin melambung dan membuat saudara tirinya bangga. Untuk merayakan keberhasilan penampilan Walter, Sami, Tirtapati, dan beberapa teman lain mengadakan pesta minum. Di bawah pengaruh alkohol, Sami mengungkapkan bahwa sebenarnya ia sangat mencintai saudara tirinya itu. Ia mengatakan bahwa semua kemarahan dan kebencian yang nampak selama ini tak lebih hanya sekedar dampak dari masalah keluarga saja. Dan Sami berkeinginan membuat drama bersama Walter suatu saat nanti. Di hari berikutnya, Tirtapati berhasil mengungkap kegiatan penyelundupan sapi ilegal. Akibatnya si penyelundup kehilangan hak peternakan hewannya dan ditahan oleh polisi. Beberapa hari kemudian, Sami membawa Tenu ke rumah Yang Mulia untuk memperkenalkan dan memohon restu atas hubungan mereka. Namun sayangnya, Walter mengungkap bahwa Tenu adalah putri dari musuh Tirtapati. Yang Mulia terkejut, begitu pula Sami yang tak mengetahui sebelumnya. Seketika Tirtapati meminta Sami untuk memutuskan hubungan dengan Tenu, namun Sami menolak dan menyerangnya secara verbal. Kepada orang tua itu ia mengatakan bahwa Tirtapati tidak akan memahami perasaannya sebab Tirtapati tak memiliki keluarga, bahkan tak ada yang mencintai Yang Mulia. Sontak Tirtapati tersinggung dan mengusir Sami. Walter yang mencoba membela Sami pun turut diusir olehnya. Setelah itu, Tirtapati memilih menghabiskan waktunya bersama minuman dan para merpati peliharaan. Namun perselisihan itu tak berlangsung lama, sebab malamnya Tirtapati mengunjungi rumah Walter dan Sami dan mereka pun berbaikan. Yang Mulia Tirtapati bahkan rela menandatangani sengketa tanahnya bersama ayah Tenu yang telah berusaha menguasainya. Ia juga telah mengatur pernikahan Tenu dan Sami. Hari-hari mereka setelah itu pun berlangsung bahagia. Tapi apakah semua baik-baik saja? Tidak. Karena beberapa hari kemudian, si penyelundup yang telah bebas dari penjara mendatangi kediaman Tirtapati.
Ia menculik Yang Mulia, menelanjangi pria itu di peternakan, lalu mencambuknya hingga pingsan sebelum menggantungnya sampai mati di pohon. Mayat Tirtapati diketahui oleh warga setempat pada keesokan harinya. Menyaksikan pemandangan mengerikan itu, hati Walter dan Sami menjadi hancur. Sami nyaris pingsan melihat Yang Mulia tergantung di atas pohon. Sementara Walter memanjat pohon tinggi itu, berusaha melepas ikatan yang menjerat leher Tirtapati. Babak selanjutnya sudah bisa ditebak, yaitu ajang pembalasan dendam. Sami mendatangi peternakan dengan brutal dan menghajar para penjaga peternakan itu. Namun akhirnya Sami gagal dalam misi sebab terluka parah akibat cambukan dari si penyelundup. Tak terima saudaranya babak belur, Walter pun maju, memukuli penyelundup serta anak buahnya. Sempat terjadi aksi menegangkan antara Walter dan si penyelundup, hingga akhirnya Walter mematahkan lengan si penyelundup dengan sadis. Siang itu, kremasi Tirtapati pun hendak dilakukan. Dalam prosesnya, Walter dan Sami menari secara gila, melampiaskan kesedihannya kehilangan Yang Mulia. Selanjutnya, di bawah papan kremasi Tirtapati, nampak si penyelundup yang badannya terikat dan mulutnya tersumpal kain, sehingga ia tak dapat bergerak dan berteriak. Pembalasan dendam sudah pasti lebih kejam, bukan? Sebab itulah si penyelundup dibakar hidup-hidup bersama tubuh Tirtapati yang dikremasi. Dan film pun selesai.